Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pelet Patok Kuburan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu 15 April 2020 adalah momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Di bawah pohon akasia di halaman SMK Negeri 2 Jombang, dengan keringat dingin membasahi telapak tangan, saya akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaan kepada dia. Dia berdiri di depan saya, rambut panjangnya yang hitam legam diterpa angin sore, dan matanya yang bening seolah menyimpan rahasia. Dia, gadis populer di sekolah yang selalu jadi pusat perhatian, mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. "Iya, aku mau jadi pacarmu, Mas," katanya dengan suara lembut, tapi penuh keyakinan. Jantung saya seperti berhenti sejenak. Saya trafficking, cowok sederhana yang cuma numpang lewat di dunia SMK, merasa seperti menang lotre. Dia menerima saya. Malam itu saya pulang ke rumah dengan hati berbunga-bunga. Rumah kami di kampung pinggiran Jombang, sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil yang ditanami pohon mangga dan jambu air. Bapak sedang duduk di teras, menghisap rokok kretek jarum coklat sambil mendengarkan radio transistor yang memutar lagu dangdut lawas. Bau tembakau bercampur kopi hitam yang diseduh ibu menguar di udara malam. Saya duduk di samping bapak, tidak bisa menahan senyum. "Bapak, aku pacaran sama dia," cerita saya. Suara saya penuh semangat. Bapak menoleh, alisnya terangkat, dan dengan logat Jawa yang kental, dia bertanya, "Awakmu serius karo Cakahe?" Nadanya penuh perhatian, tapi ada sedikit kekhawatiran di matanya. Bapak menyeruput kopinya lalu menambahkan, "Ya sing ngati-ngati wae le. Cak Ayu iku biasane akeh sing ngincer." Saya cuma ngangguk, tidak terlalu memikirkan nasihat itu. Bagaimanapun saya sedang terbang di awan dan dunia terasa penuh pelangi. 3 minggu pertama pacaran dengan dia adalah seperti mimpi. Setiap hari kami menghabiskan waktu bersama di kantin sekolah yang selalu ramai dengan suara tawa dan aroma bakso serta es teh manis. Dia punya cara bercanda yang khas, dengan candaan ringan tentang guru Kyler atau teman sekelas yang suka nyanyi sumbang di kelas. "Mas, loh, kok gak nyanyi bareng tadi pas pelajaran seni?" katanya sambil tertawa, matanya berbinar. Saya cuma nyengir, malu-malu, karena suara saya memang lebih mirip suara mesin diesel ketimbang penyanyi dangdut. Kami sering duduk di bawah pohon kelapa di belakang sekolah, berbagi sebungkus keripik singkong pedas sambil cerita tentang impian masing-masing. Dia bilang dia ingin jadi pramugari, terbang keliling dunia, sementara saya cuma ingin punya bengkel motor sendiri suatu hari nanti. "Pasti keren, Mas. Sampean buka bengkel, terus aku mampir naik pesawat," candanya, dan kami tertawa bersama. Dia memang gadis yang menyenangkan. Dia punya cara membuat orang di sekitarnya merasa nyaman dengan senyum yang seolah menyihir siapa saja. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Awalnya kecil, seperti saat dia tiba-tiba diam lebih lama dari biasanya, menatap ponselnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, atau saat dia membatalkan janji ke pasar malam dengan alasan mendadak. "Maaf Mas, aku lupa ada urusan keluarga." Saya tidak terlalu curiga, berpikir mungkin dia sedang lelah atau ada masalah di rumah. Tapi perlahan sikapnya berubah. Dia mulai jarang membalas pesan di WhatsApp, dan kalau ketemu, dia sering melamun, seperti pikirannya ada di tempat lain. Saya mencoba bertanya, "Dia, lu kenapa sih? Ada apa?" Tapi dia cuma menggeleng, tersenyum tipis, dan berkata, "Nggak apa-apa Mas, cuma capek." Saya ingin percaya, tapi hati saya mulai gelisah. Kegelisahan itu makin kuat saat saya mulai memperhatikan pola kecil yang aneh. Misalnya dia sering memainkan gelang kayu di pergelangan tangannya yang katanya pemberian teman lama.
atau cara dia menghindari topik tertentu. Seperti masa lalunya sebelum pindah ke SMK ini. Saya tidak pernah memaksa, tapi perasaan itu terus menggerogoti. Ada sesuatu yang disembunyikan. Malam-malam saya mulai sulit tidur, memikirkan apa yang salah. Apakah saya terlalu polos? Apakah dia mulai bosan dengan saya? Cowok biasa yang cuma naik sepeda ontel dan tidak punya apa-apa selain mimpi sederhana. Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa saya jelaskan dengan logika. Satu malam saat duduk di teras bersama bapak, saya ceritakan kegelisahan ini. Bapak mendengarkan dengan sabar sambil mengisap rokoknya pelan-pelan. "Cinta itu tidak gampang, Le," katanya, suaranya pelan tapi berat. "Kadang orang yang kamu suka itu tidak selamanya seperti yang kamu pikir. Hati-hati, sama jangan gampang percaya sama apapun yang tidak jelas." Nasihat itu terngiang di kepala saya, tapi saya masih berharap ini cuma fase biasa dalam hubungan. Saya tidak tahu saat itu bahwa nasihat bapak akan jadi pengingat penting di hari-hari berikutnya. Ketika cerita cinta ini mulai berbelok ke arah yang tidak pernah saya bayangkan. Seminggu setelah ulang bulan pertama kami pacaran, saya mulai merasakan ada yang berubah dari dia. Awalnya saya kira itu cuma perasaan saya yang berlebihan. Mungkin karena saya terlalu takut kehilangan gadis yang menurut teman-teman di kelas adalah bunga sekolah. Tapi semakin hari perubahan itu semakin nyata. Dia mulai jarang tersenyum seperti dulu. Dan obrolan kami di kantin sekolah tidak lagi mengalir seperti air sungai kecil dekat rumah. Dia sering melamun, memainkan gelang kayu di tangannya, atau menatap ponselnya dengan ekspresi yang sulit saya baca. Yang lebih mengganggu, nama Denny mulai muncul dalam setiap percakapan kami. Seperti bayang-bayang yang tidak pernah pergi. Denny, mantan kekasih dia, adalah sosok yang seolah diciptakan untuk membuat cowok seperti saya merasa kecil. Denny anak kota, ganteng, kulitnya putih seperti artis sinetron, dan punya mobil Honda Jazz yang sering dipamerkan di grup WhatsApp teman-teman seangkatan. Sementara saya cuma cowok kampung yang tiap hari naik sepeda ontel butut warisan bapak, dengan seragam SMK yang sudah agak pudar karena sering dicuci. Awalnya saya tidak terlalu ambil pusing saat dia menyebut nama Denny. "Denny dulu suka banget ngajak aku ke kafe di Surabaya," katanya suatu siang di kantin sambil menyeruput es teh. Saya cuma tersenyum kecut, berusaha menutupi rasa tidak nyaman. "Oh, keren ya," jawab saya pura-pura santai, meski dalam hati saya mulai bertanya-tanya. Tapi cerita tentang Denny tidak berhenti di situ. Hampir setiap hari, dia punya cara untuk menyelinapkan nama Denny dalam obrolan kami. "Denny dulu pernah bawa aku ke pantai di Pacitan, Mas. Lautnya biru banget," katanya lain waktu. Matanya berbinar seperti sedang mengenang sesuatu yang indah, atau saat kami jalan-jalan di alun-alun Jombang. Dia tiba-tiba bilang, "Denny pernah bilang, alun-alun ini kurang ramai dibandingkan Malioboro." Saya mulai risih, bukan cuma karena Denny seolah lebih baik dari saya, tapi karena dia terlihat seperti terobsesi. Setiap kali dia menyebut nama Denny, ada kilau aneh di matanya, seperti dia bukan cuma mengenang, tapi benar-benar rindu. Sikap dia juga mulai berubah. Dia jadi lebih cuek, seperti ada tembok tidak terlihat di antara kami. Kalau dulu dia selalu antusias balas pesan WhatsApp saya, sekarang pesan saya sering cuma dibaca. Kadang baru dibalas berjam-jam kemudian dengan jawaban pendek seperti, "Iya Mas," atau "Lagi sibuk." Saat ketemu di sekolah, dia sering menghindari tatapan saya, sibuk dengan ponselnya atau ngobrol dengan teman-teman ceweknya. Saya mencoba bertanya, "Dia, kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa bilang dong." Tapi dia cuma menggeleng, tersenyum tipis dan berkata, "Gak apa-apa Mas, cuma lagi banyak pikiran." Saya ingin percaya, tapi hati saya mulai dipenuhi rasa curiga yang tidak bisa saya tepis. Rasa curiga itu makin kuat saat saya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh. Misalnya, dia sering memegang gelang kayunya dengan cara yang tidak biasa, seperti sedang memastikan gelang itu masih ada di tangannya. Pernah juga saat kami duduk di bawah pohon kelapa di belakang sekolah, dia tiba-tiba diam, menatap kosong ke arah lapangan basket yang sepi. "Dia, lu kenapa sih?"
Tanya saya, tapi dia cuma menggeleng dan buru-buru mengganti topik. Ada aura aneh di dirinya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Saya bukan tipe orang yang percaya begitu saja pada hal-hal gaib, tapi perasaan itu terus menggerogoti. Ada yang salah dengan dia dan saya tidak tahu apa. Akhirnya saya memutuskan untuk curhat pada Ozzy, sahabat saya sejak SMP. Ozzy adalah tipe orang yang punya insting tajam, terutama soal hal-hal yang tidak kasat mata. Dia anaknya pendiam, tapi matanya selalu waspada, seperti bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa. Kami bertemu di warung kopi dekat Terminal Jombang, tempat favorit kami untuk ngobrol. Di bawah lampu neon yang temaram, dengan suara klakson bis dan aroma kopi tubruk, saya ceritakan semuanya. Tentang dia yang berubah, tentang nama Denny yang terus muncul, dan tentang perasaan aneh yang tidak bisa saya jelaskan. Ozzy mendengarkan dengan serius, sesekali mengangguk sambil menyeruput kopinya. Lo yakin dia cuma kangen sama Denny? Atau ada apa-apa yang lain? Tanyanya suaranya pelan tapi penuh makna. Saya menggeleng, bingung. Gue gak tahu sih, tapi rasanya gak wajar. Lo bisa bantu selidik gak? Ozzy menatap saya lama, lalu mengangguk. Oke, tapi lo harus siap sama apa yang kita temuin. Kadang hal-hal kayak gini gak cuma soal perasaan, tapi ada sesuatu yang lain. Kata-katanya bikin bulu kuduk saya merinding. Ozzy memang dikenal punya indera keenam, meski dia tidak pernah membesar-besarkannya. Dia pernah cerita tentang pamannya yang dukun di Kediri, yang katanya bisa melihat makhluk gaib. Saya tidak pernah terlalu percaya, tapi saat itu saya merasa tidak punya pilihan lain. Ayo sih, kita cari tahu apa yang salah sama dia, kata saya berusaha terdengar tegas, meski hati saya dipenuhi ketakutan yang tidak jelas. Malam itu kami sepakat untuk mulai memperhatikan dia lebih dekat. Ozzy menyarankan untuk mengamati kebiasaannya, siapa saja yang dia temui, dan bahkan ke rumahnya kalau perlu. Tapi lu harus janji, kalau kita nemuin sesuatu yang aneh, lu gak boleh panik, kata Ozzy matanya serius. Saya cuma mengangguk, meski dalam hati saya mulai membayangkan hal-hal yang tidak ingin saya pikirkan. Bayang-bayang Denny yang awalnya cuma bikin saya cemburu, kini terasa seperti ancaman yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mungkin tidak hanya soal cinta, tapi juga tentang rahasia yang tersembunyi di balik sikap dia yang berubah. Rasa gelisah yang menyelimuti hati saya tidak kunjung reda setelah curhat pada Ozzy di warung kopi malam itu. Sikap dia yang semakin cuek dan obsesinya menyebut nama Denny membuat saya semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ozzy dengan instingnya yang tajam meyakinkan saya bahwa kita harus mencari tahu lebih dalam. Kita ke rumah dia aja, kadang jawaban itu ada di tempat yang paling dekat sama dia, katanya sambil menyeruput sisa kopi tubruk di gelasnya. Saya ragu, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu, mendorong saya untuk menyetujui rencana itu. Kami sepakat untuk main ke rumah dia dengan alasan seolah-olah cuma ingin ngobrol biasa, tapi sebenarnya untuk mengamati apapun yang mencurigakan. Hari Sabtu siang di bawah terik matahari Jombang yang menyengat, saya dan Ozzy mengayuh sepeda menuju rumah dia. Rumahnya ada di pojokan desa, di ujung gang sempit yang dikelilingi sawah dan kebun pisang. Jalan tanah menuju rumahnya berdebu, dan suara jangkrik terdengar samar di sela-sela pohon bambu yang berderit ditiup angin. Saya sudah beberapa kali ke rumah dia sebelumnya, tapi entah kenapa hari itu tempat itu terasa asing. Ada hawa aneh, seperti udara yang lebih berat dari biasanya. Sepeda ontel saya berderit keras saat kami sampai di depan gerbang rumahnya, yang terbuat dari besi tua agak berkarat. Tiba-tiba, pandangan saya tertuju pada sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Dua batu nisan kecil, masing-masing seukuran telapak tangan, berdiri di kanan kiri gerbang. Ini apa sih? Tanya saya. Suara saya gemetar. Batu-batu itu terlihat tua, ditumbuhi lumut dan terasa tidak pada tempatnya di halaman rumah biasa. Ozzy berjongkok memeriksa batu-batu itu dengan mata waspada. Gua nggak tahu, jawabnya pelan, tapi ekspresinya serius. Tapi ini nggak biasa. Batu nisan kecil ini biasanya ada maksud tertentu. Dia menggeleng, lalu berdiri dan menepuk pundak saya. Tenang, kita masuk dulu, ngobrol sama dia. Jangan buru-buru panik. Saya mengangguk.
meski keringat dingin mulai membasahi punggung saya. Kami mengetuk pintu rumah dia, dan ibunya, seorang wanita parubaya dengan dandanan sederhana dan jilbab coklat, menyambut kami dengan ramah. "Loh, Leh, Ozi, masuk-masuk. Dia lagi di kamar, bentar ya ibu panggilin," katanya sambil tersenyum. Rumah dia sederhana tapi rapi, dengan lantai keramik mengkilap dan bau masakan kari ayam yang menguar dari dapur. Kami duduk di ruang tamu di sofa tua dengan bantal-bantal bermotif bunga. Tidak lama dia keluar, mengenakan kaos longgar dan celana jeans. Dia tersenyum, tapi senyumnya terasa hambar, seperti sekedar formalitas. Kalian datang, ada apa mas?" tanyanya sambil duduk di kursi kayu di depan kami. Kami mengobrol hal-hal yang ringan, seperti tugas sekolah dan rencana lomba voli antar kelas di SMK. Dia ikut ngobrol, tapi saya perhatikan dia sering memainkan gelang kayunya, memutar-mutar di pergelangan tangannya dengan gerakan yang hampir mekanis. Ozi yang duduk di samping saya sesekali melirik ke arah jendela, seperti sedang mencari sesuatu. Tidak ada kejanggalan yang jelas saat itu, tapi batu nisan di luar terus mengganggu pikiran saya. Setelah ngobrol sekitar setengah jam, kami pamit. Ibu dia mengantar kami sampai pintu, dan saya sempat mencuri pandang ke arah batu nisan itu lagi. Benda itu masih berdiri di sana, diam, tapi seperti menyimpan rahasia yang gelap. Di perjalanan pulang, saya tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Ozi. "Si, lo pikir batu itu apa? Seriusan, gue merinding tadi." Ozi mengayuh sepedanya pelan, matanya menatap lurus ke jalan tanah di depan. "Gua gak yakin, tapi batu nisan kecil gini sering dipakai buat ritual tertentu, apalagi letaknya di kanan kiri gerbang. Kayak penutup atau penjaga. Bisa jadi ada hubungannya sama perubahan sikap dia." Kata-katanya bikin saya makin takut, tapi juga penasaran. "Maksud lo, ada yang sengaja bikin dia begini? Kayak pelet gitu?" tanya saya, setengah tidak percaya. Ozi cuma mengangguk samar. "Mungkin, tapi kita butuh bukti lebih banyak. Lo harus sabar." Malam itu saya sulit tidur. Gambar batu nisan itu terus muncul di kepala saya seperti bayangan yang menolak pergi. Saya teringat nasihat bapak beberapa minggu lalu. "Sing hati-hati wae." Apakah ini yang dimaksud bapak? Apakah dia sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang tidak saya pahami? Di kamar kecil saya dengan suara jangkrik dari luar jendela dan lampu bohlam yang redup, saya merasa semakin kecil di hadapan misteri ini. Saya mengirim pesan ke Ozi. "Si, besok kita cari tahu lebih lanjut ya. Gue gak bisa tenang." Ozi membalas singkat. "Tenang, kita urut satu-satu. Tapi lu harus siap, ini mungkin lebih dari sekedar cemburu." Saya menatap langit-langit kamar, mencoba mencari jawaban dalam kegelapan. Rumah dia, batu nisan dan perubahan sikapnya, semua terasa seperti potongan puzzle yang belum bisa saya susun. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang tidak wajar, dan saya tidak bisa lagi berpangku tangan. Bersama Ozi, saya bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Meski hati saya mulai dipenuhi ketakutan akan apa yang mungkin kami temukan. Setelah kunjungan ke rumah dia dan penemuan batu nisan kecil yang mengganggu pikiran, saya merasa hubungan kami semakin renggang. Dia semakin sulit dijangkau, baik secara fisik maupun emosional. Pesan WhatsApp saya sering tidak dibalas, dan saya bertemu di sekolah, dia lebih banyak diam. Seperti orang yang pikirannya melayang ke tempat lain. Saya tidak ingin menyerah. Saya masih percaya cinta kami bisa kembali hangat seperti dulu. Jadi saya mengajak dia jalan-jalan ke Danau Rawapening, sebuah tempat wisata di pinggiran kota yang terkenal dengan pemandangan indah dan cerita mistisnya. Saya berharap momen ini bisa membawa kembali tawa dan kebersamaan kami. Hari Minggu pagi saya menjemput dia dengan sepeda ontel butut saya. Dia keluar rumah mengenakan kaos biru muda dan celana kulot, dengan gelang kayu yang selalu dipakainya melingkar di pergelangan tangan. "Ayo mas, kita ke danau," katanya. Suaranya datar tapi setidaknya dia mau ikut. Perjalanan ke Rawapening memakan waktu sekitar 30 menit, dengan angin sepoi-sepoi menerpa wajah kami dan aroma sawah yang khas mengiringi. Sesampainya di sana, kami memilih duduk di bangku kayu di tepi danau, di bawah pohon beringin besar yang akarnya menjuntai. Danau itu terlihat tenang, airnya berkilau diterpa matahari siang, dan di kejauhan perahu-perahu kecil nelayan melaju pelan. Kami memesan es kelapa muda dari warung terdekat dan mulai mengobrol.
meski suasananya terasa kaku. "Mas, pernah dengar cerita tentang siluman ular di danau ini?" tanya dia tiba-tiba. Sambil menatap air danau, saya tersenyum. Berpikir dia cuma ingin bercanda. "Iya, katanya ada ular raksasa yang suka muncul pas malam. Emang kamu percaya gitu-gitu dia?" Balas saya berusaha mencairkan suasana. Tapi dia cuma mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari air. "Entah kenapa aku suka tempat ini, rasanya tenang," katanya suaranya pelan, hampir seperti berbisik. Saya tidak terlalu memikirkan kata-katanya saat itu, hanya senang dia mau ngobrol. Waktu berlalu dan matahari mulai tenggelam, langit berubah jingga dan suhu udara mulai dingin. Saya mengajak dia pulang, khawatir hari semakin gelap. "Dia, ayo balik, udah sore nih," kata saya sambil merapikan tas kecil yang saya bawa. Tapi dia menolak, nadanya tiba-tiba keras. "Aku mau di sini sampai malam, Mas," katanya. Matanya menatap saya dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seperti ada kemarahan yang tidak wajar. Saya bingung, tapi tidak ingin memaksanya. "Ya udah, tapi nggak lama ya, dingin ini," jawab saya berusaha tetap tenang meski hati mulai was-was. Malam tiba dengan cepat, danau yang tadinya ramai mulai sepi, hanya ada beberapa lampu taman yang menyala redup, memantulkan cahaya di permukaan air. Suara jangkrik dan kodok menggema membuat suasana semakin mencekam. Dia duduk diam, menatap danau tanpa berkedip, seperti terhipnotis. Saya mencoba mengajaknya bicara, tapi dia tidak merespon. Tiba-tiba dia berdiri, mendekati saya, dan memeluk saya erat. "Dia, lu kenapa?" tanya saya bingung tapi juga tersentuh. Karena ini pertama kalinya dia memeluk saya sejak sikapnya berubah. Tapi pelukan itu berubah mengerikan dalam sekejap. Tangan dia tiba-tiba merayap ke leher saya, mencekik dengan kekuatan yang tidak wajar untuk seorang gadis sepertinya. Mati kowe," teriaknya. Suaranya parau dan penuh dendam. Matanya melotot, pupilnya seperti membesar, dan wajahnya tidak lagi seperti dia yang saya kenal. Saya panik, berusaha melepaskan cengkeramannya, tapi tangannya kuat, seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Saya hampir kehabisan nafas ketika seorang bapak tua yang kebetulan lewat dengan sepeda motor berhenti dan berlari ke arah kami. Lepaskan anak itu!" teriaknya sambil menarik tangan dia. Anehnya begitu bapak itu menyentuh dia, tubuhnya lemas dan dia pingsan di bangku. Saya terengah-engah, masih gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bapak itu yang mengenakan peci hitam dan jaket lusuh menatap saya dengan serius. "Kalian gak seharusnya di sini malam-malam, Nak. Danau ini penuh penunggu. Siluman ular besar suka cari mangsa pas gelap begini," katanya. Suaranya berat. Saya cuma mengangguk, terlalu shock untuk menjawab. Bapak itu membantu saya membawa dia ke warung terdekat, tempat pemilik warung memberi air putih dan membiarkan dia berbaring di tikar. Setelah beberapa menit dia sadar, tapi wajahnya pucat, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. "Mas, aku tadi ngapain?" tanyanya lemas seolah tidak ingat apa yang terjadi. Saya tidak tahu harus menjawab apa, hanya memegang tangannya dan berusaha menenangkannya. Bapak tadi sudah pergi, tapi kata-katanya tentang siluman ular terus terngiang di kepala saya. Malam itu saya mengantar dia pulang dengan bantuan tukang ojek. Dan sepanjang perjalanan, saya tidak bisa berhenti memikirkan kejadian mengerikan itu. Apakah dia benar-benar dirasuki sesuatu, atau ada kaitannya dengan batu nisan di rumahnya? Satu hal yang pasti, saya tidak bisa lagi menganggap ini cuma masalah biasa. Kejadian mengerikan di tepi danau Rawapening membuat saya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dan gelap di balik perubahan sikap dia. Wajahnya yang berubah menyeramkan, suaranya yang penuh dendam, dan cengkraman tangannya yang tidak wajar terus menghantui pikiran saya. Malam itu setelah mengantar dia pulang dengan ojek, saya langsung menghubungi Ozi melalui WhatsApp. "Si, kita harus ke rumah dia lagi. Tadi di danau, gak wajar banget," ketik saya. Jari-jari saya masih gemetar. Ozi membalas cepat. "Gue udah bilang, ini bukan cuma soal cemburu. Besok malam kita cek lagi. Lu siapin mental." Saya mengangguk pada layar ponsel, meski hati saya dipenuhi ketakutan. Keesokan harinya, Senin malam, saya dan Ozi kembali ke rumah dia. Langit Jombang sudah gelap, hanya diterangi bulan purnama yang samar tertutup awan.
Kami sengaja memilih malam karena Ozi bilang hal-hal gaib biasanya lebih kelihatan pas malam. Kami membawa senter kecil dan sebotol air mineral yang kami isi di rumah untuk berjaga-jaga. Jalan tanah menuju rumah dia terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan angin yang menggosok dedaunan bambu. Saat kami sampai di depan gerbang rumah dia, saya langsung mencium bau aneh, seperti campuran bunga melati dan tanah basah, tapi ada sesuatu yang busuk di dalamnya. "Lo cium gak sih?" bisik saya. Ozi mengangguk, wajahnya tegang. "Iya, ini bau gak wajar." Kami tidak berani masuk ke dalam rumah karena sudah larut, jadi kami memutuskan mengelilingi halaman. Ozi berjalan perlahan menyinari tanah dengan senter. Tiba-tiba dia berhenti di dekat pohon pisang di sudut halaman. "Sini," bisiknya keras. Saya mendekat dan melihat apa yang dia temukan. Sehelai bulu hitam panjang, seukuran jari kelingking terselip di antara akar pohon. "Ini bulu perindu, Le. Bulu genderuwo," kata Ozi. Suaranya serius. Saya merinding, saya pernah dengar cerita tentang bulu perindu dari bapak. Katanya benda itu sering dipakai untuk pelet, membuat seseorang terikat secara gaib pada orang lain. "Lu yakin sih?" tanya saya, setengah tidak percaya. Ozi tidak menjawab, malah mulai menggali tanah di sekitar pohon dengan tangan kosong. Tidak lama kami menemukan buntalan kecil dari kain merah diikat dengan tali rafia. Di dalamnya ada tanah hitam yang baunya menyengat, seperti tanah kuburan. "Ini tanah kuburan. Benda-benda kayak gini biasanya dipakai buat ritual pelet berat," jelas Ozi, matanya tidak lepas dari buntalan itu. Kami terus mencari, dan malam itu kami menemukan 23 buntalan serupa, tersebar di halaman rumah dia, di bawah pohon, dekat pagar, bahkan di sudut kandang ayam. Ozi yakin ada 4 buntalan lagi yang tersembunyi, tapi kami tidak tahu di mana. "Ini gak main-main, Le. Seseorang sengaja naruh ini buat ngikat dia," katanya, suaranya penuh keyakinan. Ozi punya ide untuk mematahkan pengaruh gaib itu. "Kita perlu air suci dari 7 masjid tertua di Jombang. Air itu bisa netralin energi jahat," katanya. Saya setuju, meski masih ragu. Esok harinya kami menghabiskan seharian keliling kota dengan sepeda motor pinjaman dari kakak Ozi. Kami mengunjungi masjid-masjid tua seperti Masjid Agung Jombang dan masjid kecil di desa-desa sekitar. Di setiap masjid, Ozi meminta izin kepada penjaga makam syuhada, menjelaskan niat kami untuk mengambil air wudhu. Beberapa penjaga memandang kami dengan curiga, tapi setelah Ozi menjelaskan dengan sopan, mereka mengizinkan. Kami mengumpulkan air dalam 7 botol plastik bekas aqua yang kami bawa dalam tas ransel. Malam harinya kami kembali ke rumah dia. Dengan hati-hati, kami menyiram air suci itu di sekitar halaman, terutama di tempat kami menemukan buntalan tanah kuburan. Saat menyiram di dekat pohon pisang, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Bulu perindu yang tadi kami temukan bergerak-gerak seperti ulat, lalu tiba-tiba menghilang, seperti tersedot ke dalam tanah. Saya hampir berteriak, tapi Ozi menahan saya. "Tenang, itu tandanya pengaruhnya mulai lepas." Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Ketika kami mendekati pintu rumah dia, tiba-tiba angin bertiup kencang, membawa bau busuk yang lebih kuat. Di depan pintu, di bawah sinar bulan yang redup, kami melihat 2 sosok tinggi besar dengan mata merah menyala, berdiri seperti penjaga. Tubuh mereka berbulu lebat dan wajah mereka tidak jelas, tapi aura mereka penuh ancaman. "Genderuwo," bisik Ozi, suaranya gemetar. Saya tidak bisa bergerak, kaki saya seperti terpaku di tanah. Ozi menarik tangan saya dan kami mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. "Kita nggak bisa lawan mereka sekarang. Kita harus cari cara lain," katanya, wajahnya pucat. Kami berlari menuju sepeda motor dan kabur dari sana. Jantung saya berdegup kencang. Malam itu saya tidak bisa tidur, memikirkan apa yang baru saja kami lihat. Bulu perindu, tanah kuburan, dan sosok genderuwo semua menunjukkan bahwa dia mungkin terjebak dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar cinta atau cemburu. Saya tahu perjuangan ini belum selesai, tapi saya juga mulai takut. Apakah saya benar-benar bisa menyelamatkan dia dari kegelapan ini? Malam itu, setelah melihat 2 sosok genderuwo bermata merah di depan rumah dia, saya dan Ozi pulang dengan hati penuh ketakutan. Sepeda motor yang kami tumpangi melaju kencang di jalan desa yang sepi, hanya ditemani suara mesin dan angin malam yang dingin. Bau busuk dari halaman rumah dia masih tercium samar di ingatan saya.
dan bayangan bulu perindu yang bergerak seperti ulat terus menghantui. Di kamar kecil saya, dengan lampu bohlam yang redup dan suara jangkrik dari luar, saya tidak bisa tidur. Saya tahu kami sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar kemampuan kami, tapi saya juga tidak bisa melepaskan dia begitu saja. Meski hubungan kami sudah retak, saya masih berharap bisa menyelamatkannya dari apapun yang mengikatnya. Ozzy datang ke rumah saya keesokan harinya, membawa sebotol air suci yang tersisa dari 7 masjid. "Lo harus kasih ini ke dia buat diminum," katanya menyerahkan botol itu dengan wajah serius. "Kalau dia minum, mungkin pengaruh peletnya bisa lepas." Saya mengangguk, meski ragu. Bagaimana cara saya memberikan air ini pada dia yang kini semakin menjauh? Di sekolah, dia hampir tidak pernah mau bicara dengan saya, dan setiap kali saya mendekat, dia selalu punya alasan untuk pergi. Tapi saya harus mencoba. Siang itu saat istirahat, saya menunggunya di kantin sekolah, tempat kami dulu sering menghabiskan waktu bersama. Dia muncul bersama teman-teman ceweknya, tapi saya memberanikan diri menghampirinya. "Dia, bisa ngobrol bentar?" tanya saya berusaha terdengar santai. Dia menoleh, alisnya terangkat, dan dengan nada dingin berkata, "Ngapain mas? Aku lagi sibuk." Saya menarik nafas dalam, lalu menyerahkan botol air suci yang saya masukkan ke dalam botol plastik, agar tidak mencurigakan. "Ini air buat kamu, katanya bagus buat kesehatan," kata saya berbohong demi membuatnya mau menerima. Tapi dia cuma melirik botol itu, lalu menggeleng. "Nggak usah mas, aku nggak haus," jawabnya, lalu berbalik dan pergi bersama teman-temannya. Saya berdiri di sana memegang botol itu, merasa hancur. Tidak lama setelah itu dia mengirim pesan WhatsApp yang singkat tapi menusuk. "Mas, kita putus saja, aku nggak bisa lanjut." Tanpa alasan, tanpa penjelasan, hati saya seperti diremukkan. Saya ceritakan semuanya pada Ozzy di warung kopi dekat terminal, tempat kami biasa curhat. "Si, dia nolak airnya dan dia mutusin gua," kata saya suaranya parau. Ozzy menatap saya lama lalu menghela nafas. "Mungkin ini udah terlalu dalam. Kita udah coba, tapi kalau dia sendiri nggak mau lepas, kita nggak bisa maksa." Tapi saya tidak bisa menyerah begitu saja. Bersama Ozzy kami memutuskan untuk mencari 4 buntalan tanah kuburan yang tersisa, yang menurut Ozzy adalah kunci pengaruh gaib itu. Kami kembali ke rumah dia malam itu dengan senter dan hati penuh tekad. Kami menggeledah halaman, bahkan nekat memeriksa sumur tua di belakang rumah, tapi tidak menemukan apa-apa. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk. Saya kehilangan semangat di sekolah, dan setiap kali melihat dia di koridor, hati saya sakit. Tidak lama saya dengar kabar dari teman sekelas bahwa dia balikan dengan Denny. Foto mereka berdua di Instagram, tersenyum di kafe fancy di Surabaya, seperti tamparan di wajah saya. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Lama tidak terdengar kabarnya. Beberapa tahun kemudian, saya dengar dia putus lagi dengan Denny dan akhirnya menikah dengan pria lain, seorang pegawai kantoran dari kota tetangga. Entah apa yang terjadi, tapi saya merasa dia tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Duduk di teras rumah bersama bapak suatu malam, saya ceritakan semuanya tentang dia, batu nisan, bulu perindu, dan gendruwo. Bapak mendengarkan dengan sabar, menghisap rokok kreteknya pelan-pelan. "Le, cinta itu ora bisa dipaksa," katanya suaranya pelan tapi penuh makna. "Kadang awakmu kudu nerimo yen ora kabeh sing awakmu pingini bakal dadi kasunyatan, lan kadang ada kekuatan sing ora bisa awakmu lawan." Nasihat itu terasa berat, tapi benar. Saya belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, dan bahwa ada hal-hal di dunia ini, gaib atau tidak, yang tidak bisa saya ubah. Meski patah hati, saya mulai bangkit. Saya fokus membantu bapak di bengkel kecilnya dan bermimpi membuka usaha sendiri suatu hari nanti. Ozzy tetap jadi sahabat setia, selalu mengingatkan saya untuk ngati-ngati, seperti nasihat bapak. Cerita tentang dia jadi pelajaran pahit, tapi juga membuat saya lebih kuat. Di bawah langit Jombang yang penuh bintang, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, dan melangkah maju meski dengan luka yang masih tersisa. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.